Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, knock knock. Ini ada Bu RT. Aduh, ngantuk ya. Aduh, ngop cantik. Ini lagi di mana sih, Nek? Itu kayaknya ruangannya enak banget. Apa? Udah. Perlu disiram nggak mukanya? Bukan dipercik lagi, disiram. Kurang di ruang TV hotel. Oke. Ih, Nek, Iya. kok asik banget kamu di hotel. Ngomong-ngomong tentang hotel nih. Apa sih asik banget ya. Sekarang kan kita maksudnya lagi kayak kebanyakan WFH gitu kan ya. Pokoknya berkegiatan di rumah. Pengen banget gak tetap kayak staycation gitu, tapi tetap aman gitu kan di hotel ini. Nah, nyambung banget nih kayaknya hari ini kita bahas tentang dunia gitu ya, dunia atau bidang perhotelan. Iya nggak, Nek? Iya, Setuju nggak, Nek? Sebel banget. Aku nyalain TV dulu. Aduh, nonton Oke. SpongeBob ya? Siang lampunya nyala, tolong dimatiin. Iya, bener. Saya juga di hotel. Oh iya, oke. Mantap. Gimana kasus hari ini ya? Kayaknya nyambung nih sama kondisi aku sekarang di hotel. Asik. Sebel banget. Iya, jadi guys, kita kan sekarang mau bahas perhotelan ya. Terus tentang apa ajanya, makanya stay tune nih. Kita mau langsung panggil guest kita hari ini. Musiknya sendiri guys. Siapa ya? Ciripa. Ciripa. Kayak siapa sih nih Ciripa? Assalamualaikum Ciripa. Masya Allah. Assalamualaikum. Ini nggak salah panggil, jadi Chef Renata. Anjay, Chef Renata lihat tapi kayak begini ya. Cantik banget sih, mirip banget Cirip. Wah, kayaknya Riva lagi ini ya, liburan juga. Brownnya. Iya dong. Tapi kayaknya dia real. Iya bener, nggak kayak kita nih. Kalian emang liburan di mana, di hotel? Nggak takut? Wow, gimana? Enggak dong. Kenapa harus takut? Dede. Gimana nih, kan ngikutin protokol ya? Oh iya. Betul. Riva gimana kabarnya? Iya gini aja sekarang, Nek. Gak gimana-gimana. Alhamdulillah lah. Sekarang lagi nyantai-nyantai berarti ya, Rip ya? Lagi nyantai. Setiap hari santai kok. Ciripa mau nanya-nanya nih tadi kan kita ada nge-queue ya. Kalau hari ini tuh kita bakal bahas tentang perhotelan gitu atau hospitality. Nah, yang kita tahu kan sahabat kita yang satu ini, Widi, itu tuh jam terbangnya lumayan tinggi ya, Masya Allah. Enggak juga, masih segini. Kita baru dia. Astagfirullah guys, gak kuat. Maaf ya. Nah itu aku pengen tahu banget, kita semua pengen tahu banget gimana sih awalnya Riva itu tertarik sama bidang atau dunia perhotelan. Ceritain dong ke kita. Awalnya wow, pokoknya nggak ada ketertarikan sama sekali deh. Emang keren banget narsum hari ini ya. Nggak ada, sumpah. Maksudnya gini. Oke, kita pulang. Nggak bercanda. Nggak ada yang bercanda. Nggak, emang awalnya kan emang aku nggak ada sama sekali niatan buat kepikiran sama sekali tuh nggak ada gitu. Cuman memang orang tua aku dua-duanya orang hotel. Nah, waktu aku kecil sampai SMA tuh nggak ada kepikiran sama sekali pengen kerja di hotel gitu. Nggak tertarik sama sekali lah. Ya kalian juga tahu sendiri aku SMP kayak gimana, cepak terus kerja di hotel harus eropan lipstick. Ini rekannya. Tapi jangan diliatin ya yang dulu-dulunya. Cukup dari sekarang aja. Oke. Terus? Gak ada ketertarikan ya di awal ya untuk perhotelan. Nah, tapi kenapa nih akhirnya tiba-tiba Riva akhirnya terjun juga kayak orang tua gitu? Kenapa sih gitu? Iya, jadi dulu tuh terjun di mana maksudnya? Bukan terjun bebas ya. Bukan udah aku duga. Masuk maksudnya berkecimpung dunia itu gitu, Rin. Iya. Ya, jadi dulu tuh pas SMA tuh gak tau kenapa ya tiba-tiba kayak gak punya cita-cita gitu loh. Waduh. Iya, ini orang anti. Iya, memang aing berandal banget kan dari dulu. Terus pertama tuh gara-gara nggak sengaja gitu loh kayak ngeliat banyak albumnya si papa gitu yang udah jalan-jalan. Album musik? Bukan, album foto. Oh, maaf.
Diari si papa deh. Diary. Maaf. Nggak foto-foto gitu kan. Foto si papa. Terus kayak seru aja gitu. Lanjut. Terus semenjak dari situ mikirnya tuh kayak wow, jalan-jalan dapet cuan. Fresh. Ya, itu awalnya nih. Jadi pertama itu tertariknya bukan karena hotelnya ya, tapi karena jalan-jalannya ya. Iya, pertama kayak jalan-jalan sama cuan gitu deh. Wih, Duit. jalan-jalan dapat cuan ya. Betul. Masya Allah. Emang ya, otaknya udah otak cuan. udah ujung-ujungnya duit ya. Mantap. Yup. Oh my Mantap. Tadi kan awalnya lihat papa gitu di perkapalan gitu ya. Nah, terus di hotel ini kan akhirnya Rifa juga masuk nih. Nah, Rifa itu sendiri ngambil di perhotelan tuh kayak di departemen apa sih sebenarnya gitu? Apakah sama juga seperti papa atau berbeda atau kayak gimana? Gimana nih, sekolahnya atau kerjanya? Sekolah dan kerja. Oke. Pertamanya aku sih waktu itu karena sudah berpikirnya cuan gitu ya. Mantap. Ya. Dewasa sekali Jadi, Anda. Iya, jadi waktu itu aku lebih milih jalan cepat, gimana caranya aku bisa ke kapal. Setelah aku cari tahu, ke kapal itu ternyata harus punya experience kerja di hotel, istilahnya hotel berbintang. Nah, kan aku nggak punya basic apa-apa nih. Aku dulu SMA nggak punya basic apa-apa untuk bisa kerja di hotel kan. Makanya aku nyari jalan cepat, gimana caranya aku bisa kerja di hotel, ya berarti aku harus sekolah dulu perhotelan dong. Aku ngambil cuma 1 tahun. 1 tahun itu 6 bulannya teori, 6 bulannya on the job training. Tuh? PKL, 6 bulan itu PKL kayak gitu. Jadi udah setahun lulus, ya udah gitu, udah beres untuk sekolahnya sendiri. Nah, kalau untuk bidangnya sendiri, waktu kuliah itu aku ngambilnya semua. Jadi perhotelan tuh memang hospitality, semuanya manajemen perhotelan. Semuanya aku pelajarin, semua departemen. Cuman pas training itu aku ngambilnya di food beverage service. F&B ya? Ya, FB service, FB service gitu. Jadi papaku juga sama di FB service. Jadi kita sama-sama di departemen yang sama. Itu awal. Oke. Berarti banget ya Rif ya? Gimana? Istilahnya tuh sekolahnya ini jauh lebih cepat, terus cepat prakteknya, makanya cepat kecuannya itu ya Rip ya? Iya, benar sekali. Jadi gini, kan biasanya kalian tuh kalau belajar itu satu departemen terus aja di situ, gitu misalnya tata boga nih, ya udah pasti mereka belajarnya tentang kayak di kitchen, di service gitu ya, nggak jauh-jauh. Nah, sedangkan aku tuh belajar dari benar-benar dari departemen nih, kalau kalian masuk hotel nih, dari paling depan gitu, dari front office, dari front desk, dari frontliner paling depan tuh aku belajar. Terus aku belajar di back office-nya accounting, aku belajar di bagian kamarnya nih housekeeping, aku belajar restoran, aku belajar terus meeting room, bar, kitchen, semuanya pokoknya dipelajari gitu. Nah, kita bisa milih mau masuk ke makanya terus kayak didempetin gitu ke 6 bulan gitu loh, teorinya 6 bulan doang, aku harus ngapalin semua. 6 bulan aku langsung training, udah itu udah lulus. Tapi kamu bisa adaptasi sama kondisi itu ya Rif? Maksudnya melihat kayak sebenarnya background kamu kan juga sekolah umum kan? Tadi kan kayak Rifa bilang kan, Rifa SMP, SMA negeri, yang mana bukan kayak SMK kejuruan gitu, yang memang khusus untuk perhotelan kan? Berarti hebat banget, maksudnya dalam waktu setahun, yang mana ya 6 bulan lah ya untuk si belajar itu kan? Karena 6 bulan lagi kamu itu langsung lapangan ya ibaratnya ya untuk PKL, bener ya sih? Iya bener banget kayak gitu. Tapi itu gimana ya, karena kalau bagi aku gitu, karena aku ngelakuinnya enjoy gitu, itu kan sesuatu yang bener-bener baru banget kan gitu. Masya Allah. Iyalah, kayak passion di kamu ya? SMP, bukan passion juga, SMP, SMA. Oke. Lanjut. SMP, SMA tuh aku nggak pernah gitu belajar yang kayak gitu tuh, bener-bener gak pernah sama sekali. Iya, jauh banget gitu. Jauh banget, tiba-tiba aku belajar sesuatu yang baru dan menyenangkan, dan menurut aku ya, aku pribadi itu lebih mudah. Menarik gitu, waktu aku belajar SMA gitu. Iya, benar. Itu lebih mudah, kayak lebih banyak prakteknya, lebih banyak lapangannya tuh, lebih gampang dipelajari gitu. Bagi aku ya. Nah, ngomong ini nih, menarik itu. Waktu beres sekolah tuh, pengalaman pertama Rifa gitu. Langsung ditempatkan di hotelnya itu, pilihan Rifa apa pilihan sekolah? Atau Rifa jadi beres 1 tahun sekolah nih,
Rifa tuh bebas mau masuk ke hotel mana gitu atau gimana? Oh, kalau itu dibebasin ya. Jadi kalau misalnya udah lulus ya udah bebas mau kerja di mana aja kan bebas kan. Cuman kebetulan waktu aku beres training tuh aku nggak alhamdulillah itu nggak nganggur gitu. Jadi langsung banget. Ya, langsung kerja di salah satu hotel di Bandung lah gitu. Terbesar langsung tiknya tuh maksudnya Rifa berarti cari kerja sendiri nih, nge-apply sendiri ya? Enggak, jadi pas aku beres kuliah itu, beres training itu aku bener-bener gak ngelamar kemana-mana dan langsung udah kerja aja di sini gitu. Aku bener-bener gak ngelamar kemana-mana. Jadi bukan dari sekolahnya nih, tapi dari hotel itunya sendiri gitu. Dari hotel itunya sendiri kayak yaudah di sini aja dulu gitu. Wow. Itu banget. Langsung diundang. Anjay, jalur undangan. Gila. Iya, jalur undangan benar. Enggak sih, ini dibutuhkan. Wow, mantap. Bukan diundang. Kalau diundang kan kayak gimana gitu. Terus berarti pas yang masa kamu yang diundang itu, Rif, terus kan kamu langsung praktek kerja lapangan gitu ya. Nah itu kamu langsung megang bagian apa gitu, departemen apa lah ibaratnya. Soalnya kan kamu tadi bilang kamu tuh dalam waktu 6 bulan, in short term, kamu bisa belajar semua dari frontliner gitu ya. Kamu bagian accounting juga untuk F&B. Nah kalau boleh tahu nih, kamu kayak di saat itu tuh yang tes PKL kamu spesifiknya lebih kemana sih gitu loh, di hotel pertama. Waktu PKL itu aku ngambilnya kan di FB service. Di pelayanan dan jasa lah gitu. Kalau kalian suka lihat ke hotel ya lihat aja, misalnya di restoran pasti ngelihat yang namanya FB service itu di bagian pelayanan makanan lah gitu. Aku di situ pas pertama aku masuk di resto gitu ya. Iya benar-benar di resto. Jadi oke. Sebenarnya gini, waktu training itu aku sempat dulu training di banquet. Banquet itu jadi lebih ke apa sih Kak banquet room? Anjay, banquet itu jadi lebih ngurusnya ke meeting room, terus ke acara grup lah gitu, kayak wedding, atau misalnya ada acara-acara yang besar itu biasanya di banquet gitu, di suatu ruangan gitu disewa. Kalau misalnya terus 3 bulan kemudian aku pindah ke restoran. Resto. Ya. Yang kayak lebih personal gitu ya kalau resto tuh ya, nggak yang grup gitu kan mainannya. Iya, kalau resto itu kan lebih personal gitu. Terus pas udah beres training, aku lanjut lagi di resto, tapi dipindahin di salah satu outletnya gitu. Jadi kayak di lounge-nya lah gitu. Oke, lebih spesifik lagi berarti ya, udah kayak masuk resto, masuk lagi lounge gitu kan? Iya, lounge tuh lebih keren banget tempat casualnya gitu lah. Kalau misalkan restonya kan capacity besar, bisa disebut bukan fine dining juga sih sebenarnya. Cuman lebih formal lah gitu kalau misalkan di resto. Nah, kalau perpindahannya itu tuh Rif kayak ini nggak sih, kayak misalnya ada semesternya ya kan, istilah namanya nggak tahu, maksudnya pindah itu tuh kayak pindah setiap 3 bulan emang atau ada tesnya gitu? Enggak, jadi sebelumnya aku tuh udah milih di iklan udah milih untuk training di resto, cuman dari hotelnya sendiri tuh nggak dikasih gitu, jadi harus dibagi 2 kali gitu, bukan 2 season ya, jadi 3 bulan di banquet, 3 bulan di resto, tapi dalam departemen yang sama di FD service gitu. Oke. Berarti waktunya juga gitu ya, semesteran gitu ya? Iya. Aduh semesteran, berarti maaf ya. Nah ngomong-ngomong komplain nih Rip, aku jadi kepikiran sesuatu, pengalaman di hotel. Kalau orang yang suka bawa-bawa sendal gitu, diingat gak? Rif, di sebelah Rif, buronnya bawa sendal. Kenapa ya kayak gatel gitu kan dia kalau nggak ngambil sendal hotel gitu. Emang itu nggak boleh? Nggak tahu ya. Sebenarnya sih nggak apa-apa. Kalian mau ngambil sendal hotel asal jangan bawa bantal hotel aja. Itu gimana bawahnya ya, gede juga. Memang itu udah jadi komplimen sih sebenarnya. Kayak sendal, terus sabun. Jangan sama tempatnya gitu ya, tapi yang refillan gitu tuh nggak masalah. Pensil? Nggak apa-apa. Kalau yang kayak gitu nggak apa-apa sih. Iya. Hotel-hotel masih kayak nggak apa-apa, nggak masalah kalau kayak gitu. Mantap.
Takutnya Ya. nanti itu ini pelanggan yang suka bawa sendal. Iya, tapi paling dicapnya kayak gitu. Nanti dicirian lagi nih. Nanti dicirian nih sama room boy-nya, kelihatan set. Wah, Iya. kamar ini amenitisnya habis. Ngakak banget. Ternyata tukang ngambil amenitis nih, kayak gitu paling. Ampun Kita dah. jadi malu gitu. Allah. Terus Syarif, tadi kan kita ngomongin kayak ya servis gitu ya, terus suka dukanya. Terus nah, ini yang lebih mantap lagi nih bahasannya. Sebenarnya yang pengen aku highlight juga tuh, aku kan kayak ya baca-baca berita gitu ya, nonton berita lah. Kita kan sekarang masih di era COVID nih ya, teman-teman. Nah, terus dari pendek pengetahuan aku tuh, salah satu bidang yang sangat terpukul gitu ya, maksudnya yang sangat berpengaruh dampaknya itu adalah dunia atau bidang perhotelan juga. Nah, karena maksudnya kita punya sahabat di sini yang juga adalah orang yang cukup lama, udah dari tahun 2016 guys, dia berkecimpung di dunia perhotelan. Loh banget. Ya kan Rif? Terus yang maksudnya kayak dari dulu kan kayak stable gitu ya, bahkan naik gitu loh. Pelanggan setia kamu ya. Ya. Perkenalkan. Nah, terus ketika ada ya ujian COVID ini gitu itu kan ya pokoknya Perhotelan gitu. lumayan memberikan pukulan yang keras lah bagi para pihak, kecuali dunia perhotelan, karena kan kalian tuh sangat erat banget sama wisatawan ya nggak sih? Nah tuh penasaran banget gimana caranya bisa, maksudnya hotel terutamanya yang kayak Rifa kemarin kerja itu bisa survive gitu loh, sebegitu hebatnya. Ya, aku juga udah dengar sih di tempat-tempat lain tuh banyak banget kayak tempat pariwisata yang tutup ya pas udah pandemi itu. Nah, alhamdulillahnya tuh di hotel tempat aku kerja yang terakhir itu pun gimana ya, penurunan okupansi, penurunan pendapatan atau revenue itu pasti ada, tapi nggak sampai drastis ya? Bukan drastis, nggak sampai zero gitu, maksudnya revenue nggak sampai zero gitu. Nah, dulu kan waktu awal-awal COVID tuh kita tuh ada kebijakan tempat pariwisata sama tempat rekreasi gitu pada ditutup ya, termasuk hotel juga. Nah, hotel aku juga sama ditutup tuh, sempat ditutup dari bulan April awal. April, Mei, buka lagi Juni, 3 bulan. Pusing nggak tuh 3 bulan gimana buat bayar karyawan tuh gimana? Jadi karyawan kayak mikir kayak gini, anjir gue bakal kerja lagi apa enggak, kan bingung kan? Atau karyawannya aja di hotel enggak? Kenapa sih Nek? Tapi bener kan masuk akal itu? Ada, tapi security. Oh iya. Itu karyawan juga loh security. Iya security. Betul. Yang di hotel studio hotel. Nah, pas waktu 3 bulan aku tutup itu, kita sampai jual frozen food gitu jual online. Iya. Gara-gara, ya maksudnya daripada gak ada sama sekali pemasukan, ya memang sih nggak besar gitu. Di situ nggak akan besar karena beda lah revenue-nya, yang biasa kita jual kamar beratus-ratus, kita jual meeting room, kita jual makanan yang harganya berkali lipat gitu. Terus ini cuma diganti misalnya sama frozen food yang harga seporsinya itu nggak lebih misalnya dari sekitar kayak aku lagi sekitar 30-an, 30-40 atas. Selama 3 bulan gimana coba cara survive-nya, kayak nggak masuk logika kan. Nah, untungnya tuh aku bersyukur banget kayak manajemen di hotel aku tuh orang akuntingnya tuh keren banget gitu. Jadi mereka tuh gimana ya? Mereka tuh sebelum pandemi ini nih, selama hotel ini buka sampai kemarin pas mau pandemi ini, mereka tuh kayak saving money gitu loh. Jadi kayak nabung lah intinya gitu. Jadi pas kita ada di dalam kondisi yang drop kayak gitu, tabungan kita tuh masih ada gitu, buat dibayar-bayari, buat dijadiin gaji karyawan yang memang gajinya pun gak 100% kayak biasanya kita dapat gitu, tapi setidaknya gak zero gitu. Aku masih bisa hidup dengan gaji segitu gitu, walaupun aku masuk kerjanya cuma seminggu 2 kali atau gimana gitu, tapi tetap masih ada pemasukan, masih aman.
Itu sih aku bersyukurnya. Alhamdulillah Jadi banget. mungkin kalau hotel-hotel yang tutup aku nggak tahu ya gimana, apa karena manajemennya atau apa karena memang I don't know ya kalau yang kayak gitunya. Iya betul. Ini kan aku kerja di situ. Nah, selain harus dibayar gitu ya. Kalau dari hotel tuh kalau tutup juga tuh kan kayak kamar gitu-gitu nggak bisa 3 bulan kosong kan ya buat kayak pemeliharaan kamar gitu-gitu tuh. Dan itu kan. Nah itu gimana kalau nggak keisi itu kayak gimana sih? Bukannya jadi kayak kamar berdebu gitu ya? Betul banget. Jadi makanya setiap departemen itu diwajibin masuk seminggu itu 2 kali buat maintenance, buat menjaga, buat bebersih lah intinya kayak gitu. Aku juga waktu itu sempat kejadian tuh ballroom banjir gara-gara saluran AC-nya itu. Saluran AC itu. Oh iya. Jadi misalnya Oke. pecahnya misalnya aku tiket hari Senin Kamis nih. Nah, pecahnya tuh misalkan di hari Jumat, otomatis kan Jumat, Sabtu, Minggu, ada 3 hari dong. Kalau misalkan pecahnya di hari Minggu, ya cuma sehari itulah bocornya gitu. Ini sampai 3 hari kan, kebayang nggak tuh karpet yang kayak gitu tuh hancur semua nih. Karpet ya Allah. Itu karpet hancur banget. Bukan itu cara ngejemur karpet gimana? Nggak bisa, aku nggak jemur karpet itu ganti ulang ya? Diganti dan bisa spend sampai 300 juta. Hotel tutup. Astagfirullahaladzim ya. Aku bersyukur. Apa-apa. Aku bersyukur banget tuh, maksudnya kayak walaupun banyak banget musibah waktu itu, tapi untuk karyawan tuh masih bisa hidup gitu nih. Itu keren banget sih. Iya, aku bersyukur banget sih. Aku bersyukur bagus banget bisa kerja di situ. Aku juga kayak gimana ya? Ya pokoknya bersyukur banget lah bisa kerja di situ. Udah orangnya enak, semuanya nyaman, ownernya baik banget. Pokoknya kalau kalian nginep di hotel salah satu di Bandung yang deket Pasteur, deket tol itu juga top banget. Wah, kayaknya aku cara juga kayaknya nenek engagement di sana deh. Iya, saya jadi tamunya. Wah. Mantap. Berarti berat banget ya, seberat itu ternyata kita maksudnya cuma tahu hotel kasihan ya tutup. Gak ada yang tidur di sana rugi, udah aja titik, padahal lebih berat ya. Iya, yang berat tuh ini nih, deg-degan. Ya selain benar. Pemasukan yang turun, tapi kayak kondisi kesehatan juga kan jaga itu yang berat ya. Iya. Yang penting sih harus disyukuri aja sih walaupun gimana juga gitu. Iya. Nah, semua berdampak juga sih. Semua berdampak. Nah, terus Rif, kan itu kan pas masa pandemi, terus kalian bisa survive lah. Nah, oke. Tapi kan dari yang masa 3 bulan itu sampai bulan Juni ya, kalian buka lagi gitu kan? Iya. Juni atau Juli, aku maaf kalau salah. Nah, Juni awal. Gimana cara kalian kayak hotel-hotel yang lain kan udah pada boleh nih buka gitu ya, tempat wisata gitu kan, udah diperbolehkan lagi. Nah, itu gimana? Ceritain lah ibaratnya masa hotel ketika awal buka lagi dengan segala kebiasaan baru gitu loh. Nah, pasti bahagia, menarik juga. Bahagia, tapi kalau buat aku itu gila banget. Jadi gila banget tuh gini. Ini hotel kan udah operasional sebelumnya, terus tutup, terus buka lagi dengan protokol yang serba baru. Iya, serba baru gitu nih, serba baru. Jadi kayak persiapannya juga aku kayak ngebuka hotel dari awal lagi gitu nih. Kayak bener-bener dari awal lagi kayak, wah kita butuh barang-barang yang biasanya nggak butuh, sekarang jadi butuh gitu. Awal-awal tuh apa sih protokolnya, Rif? Aku lupa. Untuk hotel tuh awal-awal protokol yang harus di hand sanitizer. Iya, jadi kayak apa sih itu sebenarnya new normal ya? Iya, new normal. Jadi wajib pakai masker, terus wajib jaga jarak, terus harus ada hand sanitizer, cuci tangan. Apa yang buat badan tuh? Cek suhu tubuh, termogan, ada thermal kamera yang ada di jet biasanya. Itu kan kayak gitu-gitu harus disiapin ya, sebelumnya kan aku nggak ada barang-barang yang kayak gitu. Semuanya tuh harus benar-benar disiapin, dan yang paling sulitnya menurut aku karena waktu bagian pembelian barang-barang yang dibutuhin pada saat itu tuh susah banget coy. Dan mahal ya? Mendadak mahal.
gila gitu, gila. Ya, Berarti itu kalau mahal barangnya ada nggak masalah gitu ya, masih ya udahlah gimana lagi gitu, barangnya emang mahal ya dibeli. Sekarang barangnya udah mahal dan nggak ada gitu. Contoh misalkan nih. Oh iya, zaman masker berebut ya. Masker aja tuh sebox tuh bisa ratusan ribu nih. Betul, 500.000, 1 juta juga kayaknya. Atas itu kayak gila banget kan. Terus barangnya nggak ada gitu. Terus aku beli termogan gitu buat cek suhu tubuh. Harganya yang biasa ratusan ribu, 200.000, ini aku udah gak boleh kayak gini. Gimana? Katanya nggak boleh pakai tangan. Kayak gini. Pasti bye-bye Twitter aja kalau kayak gitu. Bye-bye Twitter aja ya, say. Murah. Apa? Gimana terus? Harganya bisa nyampe ke 1.300.000, terus barangnya nggak ada di Bandung, harus ada di luar kota. Susah banget lah pokoknya, sedangkan hotel harus tetap running, tapi protokolnya harus tetap jalan. Kalau misalkan barang yang nggak ada, nanti tiba-tiba ada sidak, kita yang kena kan banyak. Jadi kayak gimana ya? Ya lumayan lumayan berat ya pasti ya. Berat juga awalnya. Betul, untuk pas buka itu. Menyanggupi, emang harus sih ya. Jatuhnya harus, nggak bisa. Kalau misalnya nggak ada, bisa dipecat nih. Nggak ada pilihan. Oh iya benar. Iya, nggak ada pilihan. Tapi kan semua all is well ya, Rif. Maksudnya kayak kalian tuh yang aku lihat kan kayak keren banget nih. Ya aku lihat cerminan dari kamu aja gitu loh. Kamu kan employee di sana, terus kamu bisa survive, dan kamu bilang juga manajemennya pokoknya keren banget. Jadi kayak karena aku tahu kan kayak maaf ya, kayak di kota yang lebih banyak pariwisatanya daripada kota kita aja nih, itu tuh banyak hotel yang tutup kan, Rif, yang kemarin aku bilang gitu. Dan banyak yang hotel yang tutup, tapi salah satu hotel di kota kita ini hebat, masih bisa survive dengan kayak ya okupansi yang tetap kayak stabil gitu ya, dan lain-lainnya. Nah, Rif, tadi kan kita udah ngomongin ya dari yang awal era itu gimana, era pandemi itu kamu gimana ngelaluinnya, terus kamu apa sih dengan new normal sekarang juga bukannya kayak gimana. Nah, boleh banget dong gitu sebagai salah satu yang survive gitu kan, ngasih kayak tipsnya gitu kan, atau kayak gimana lah ya, sharing aja ibaratnya sama teman-teman yang lain yang masih bergelut nih di bidang perhotelan tuh, biar tetap semangat gitu loh. Kayak dunia apa ya, kayak pariwisata perhotelan tuh ya Indonesia khususnya akan bangkit lagi gitu loh. Betul. Gimana tuh, Rif? Ya kalau buat aku sih, buat teman-teman perhotelan lain, hotelier ya biasanya sebutnya. Oke. Ya tetap bertahan aja. Selagi kalian enjoy, selagi kalian masih dapat cuan, selagi kalian punya kerjaan, enjoy aja sih, gak usah mikirin yang negatif-negatif dulu. Tapi harus tetap dalam protokol kesehatannya sekarang ya. Oke. Ya, karena kan bahaya juga gitu. Kalian semua ketemu sama banyak orang, terus protokol kesehatannya misalnya nggak benar gitu. Kalau misalkan dalam diri kita nggak benar ya nanti kesebar-sebar ke yang lain, gimana kan ngerugiin hotel juga dong. Misalkan ada salah satu karyawannya kena COVID gitu, ngerugiin hotel juga dong, hotelnya bisa jadi ruin lah gitu. Oke. Ya kan, jadi ya tetap positif aja. Oke. Gitu ya kakak. Mantap banget. Masya Allah. Sebenarnya doa ya bisa lagi jalan-jalan gitu kan, tanpa ada ya Allah, hotel, jalan-jalan gitu kan. Pengen banget nemu hari dimana kita akhirnya semua nggak pakai masker gitu ya. Itu cita-cita kayaknya semua sekarang ini ya, khususnya buat negara-negara yang masih lah gitu ya COVID-nya. Mungkin ada di negara sana yang udah mulai nggak pakai masker. Dan harapannya juga kayak dunia perhotelan, kayak pariwisata bisa bangkit lagi ke masa emang, karena kan Indonesia juga kan surganya pariwisata gitu lah ya. Widih. Surga. Nerakanya di mana tuh? Takut. Gitu. Oke. Kayak kita udah di penghujung acara ya, Nek. Sedih banget ya. Beres. Banyak nih udah mau sharing. Semoga teman-teman di sini banyak mengambil manfaat gitu ya. Ya dari narsum kita yang luar biasa satu ini, Mbak Chef Renata, KW 100. Renata Bulu. Juan. Sumpah mirip banget tapi emang. Yaudah deh.
karena kita udah di penghujung acara guys. So makasih banget sekali lagi untuk Riva yang udah bersedia ngeluangin waktunya jadi guest kita di sini gitu ya, sharing-sharing sama teman-temannya gitu. Mohon maaf juga buat teman-teman semua yang nonton kalau kita pasti ada salah kata atau salah ya apapun itu gitu ya, mohon dimaafkan. Nah oke, jadi jangan lupa guys untuk kalau buat kalian yang udah nonton video ini untuk like gitu ya, untuk komen, untuk share ke teman-teman kalian, terutama yang kayak bergelut nih di bidang pariwisata gitu ya, perhotelan yang pokoknya yang senang-senang gitu, refreshing, boleh banget di share. Siapa tahu maksudnya bisa mengambil banyak manfaat dan ya lucu-lucuan gitu ya dari bincang-bincang kita saat ini. Oke, kalian lupa, kalian juga boleh banget tulis di comment section untuk request kayak pengen bahas ini dong selanjutnya, itu boleh banget guys, kita sangat menampung ya. Oke deh, karena kita udah selesai di penghujung acara, makasih banget sekali lagi untuk semuanya. Dadah. Kita pamit ya guys, jangan kangen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.